Salam jumpa lagi, sahabat-sahabat Yomari. Ini yang seri kedua menghadapi persaingan harga dan menjadi pemenang. Kita lihat Yomari punya kesempatan satu-satunya menjual hanya kepada distributor. Dan untuk mendapatkan produk yang asli dan resmi hanya dari Yomari Internasional. Kenapa? Produk ini sudah mendapatkan hak paten juga. Jadi hanya Yomari yang memiliki produk itu secara resmi dan legal. Nah, ada dua cara bagi distributor resmi ini melakukan pengembangan atau mendapatkan keuntungan atau memperbesar omset. Cara pertama adalah mereferensikan. Ya, dia nggak repot karena Yomari sudah menyediakan produknya, pengiriman gratis jika minimal omset 1,2 juta kemanapun berada. Nah, menariknya di sini memang ada paradigma utama yang paling saya ingat, yaitu ada dua pilihan untuk kita besar. Yang pertama, kerja bersama, yaitu bersama 1.000 orang masing-masing hanya jual satu. Ya, kalau ada 9 atau 10 orang berhalangan entah sakit atau apapun masih terjual 990. Nah, cara kedua menjual sendiri oleh satu orang kepada 1.000 produk dijual sendiri. Dan kalau diri sendiri berhalangan omsetnya 0. Itu yang pertama. Yang kedua, pembeli ya, tadi dengan cara ketemu pembeli, Anda sebagai penjual, pembeli adalah orang yang tidak setia. Hari ini bisa beli ke Anda, besok ke hijau, besok lagi ke merah, dan seterusnya. Karena mereka pembeli. Tapi kalau Anda mereferensikan, berarti Anda ketemu pelanggan. Dan selamanya itu menjadi omset Anda. Akumulasinya omset Anda sampai kemanapun. Karena sudah terintegrasi dengan database komputer. Nah, dengan cara ini Anda bisa melayani 1.000 orang oleh 100 atau 500 orang. Nah, kalau Anda 1.000 layani sendiri, pelanggan pasti kecewa. Nggak sempat dilayani, Anda juga mungkin nggak sempat makan, nggak sempat tidur, nggak sempat istirahat. Terlalu banyak yang diurus sendiri. Nah, kita lihat permasalahan di lapangan ada yang mungkin ya sampai mengalami stres karena ada yang menjual lebih murah dari harga pokok. Nah, kalau kita cek ini kenapa ada yang orang melakukan itu, mungkin ini salah satu alasannya supaya laku. Ya betul? Ada yang ngomong supaya menang, dia yang laku, dia yang menang. Ada yang ngomong lagi untuk membunuh pesaing. Rugi nggak apa-apa, yang penting pesaingnya mati. Nah, pertanyaannya, ketika ada barang harganya 200.000, orang menjual 100.000, kira-kira orang itu menang atau kalah? Tentu saja orang itu yang kalah. Ya, dalam peperangan itu kalau saya melambangkan ini bertinju ya. Anda kalau tinju menang pun pasti kena tinju. Ya. Maka lebih baik dalam hal ini peperangan ini lebih baik menghindari medan pertempuran. Ya, supaya toh nggak rugi sama sekali, nggak kena pukulan. Nah, bagaimana solusinya? Kita coba open mind dulu ya, kita refreshing dulu. Bahwa harga, orang membeli sebuah harga itu karena sebuah nilai. Kita contoh ini, fakta bahwa Aqua ini barangnya sama persis. Ini contoh ya, saya nggak endorse oleh Aqua. Kalau produk ini dijual di toko mungkin 2.500 mungkin kira-kira gitu. Ya. Tapi kalau dijual di terminal mungkin sudah menjadi 3.000. Pasti lebih mahal. Dan kalau dijual di kafe itu bisa menjadi 5.000 atau 10.000. Dijual di hotel menjadi 10.000 atau 15.000 tergantung kelas hotelnya. Tapi dijual di kapal juga harganya beda. Mungkin bisa 8.000. Ya, barang yang sama persis, isinya sama 100% dari pabrik yang sama. Plek, ya. Plek ketiplek ya orang Jawa ngomongnya gitu, saking samanya.
itu harganya bisa beda-beda karena nilai. Ya, kalau di kafe mungkin mereka sambil bisa ketemu temannya, kliennya, bisa menjadi nilai bisnis, dapat wifi gratis, suasana sejuk ya. Mereka bukan hanya membayar airnya, tapi mereka membayar nilai di sana. Dan tidak ada yang komplain, mempermasalahkan harga itu. Ya, mungkin saya kasih gambar lagi tentang obat dan dokter. Obat mungkin harganya cuma 50.000 misalnya. Tapi dokter ngecas 300.000. Ada dokter yang ngecas 100.000. Udah untung juga. Tapi dokter ini dokter yang baru lulus misalnya. Ya, Anda ke dokter, ketemu dokter baru lulus sama dokter yang sudah pengalaman banyak sekali, senior. Anda pasti memilih yang senior kan. Lebih percaya yang senior. Kira-kira biasanya gitu ya. Atau minimal bukan Anda, saya juga berpikir begitu. Ya, makanya kadang ada dua dokter sama-sama dokter umum, sebelahan prakteknya yang satu laris yang itu enggak. Mungkin bukan masalah obatnya ya. Obatnya bisa sama. Jadi harga bukan selalu hanya berdiri sendiri, tapi dia dengan sebuah nilai akan membuat harga ini membuat orang senang membayarnya. Ya, gunting rambut ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 500.000 gunting rambut yang sama. Ya, nggak ada yang marah kan? Yang gunting rambut 500.000 juga mereka keluar-keluar happy-happy saja. Ya, nah bagaimana solusinya tadi sudah kita bahas, tinggalkan saja medan itu supaya nggak kena pukulan ya, daripada takut kena pukulan malah benjol-benjol ya. Nah, yang kedua berikan nilai tambah. Misalnya ini beli di sana, kalau mau cuman beli di sana saja. Kalau ke saya membeli tapi plus layanan terbaik karena kita teman, kita kenal baik. Ya. Anda ketemu punya barang, membeli barang dari teman baik sama orang nggak kenal, mana yang lebih cepat layanannya? Mana yang WA-nya cepat dibalas? Mana teleponnya cepat diangkat? Pasti teman dekat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lebih menguasai ketimbang yang dijual hanya pajangannya saja ya, lewat online di sana. Nah, nilai tambah ini yang bisa membuat barang yang 175 bisa jadi 200, bisa jadi 250, bisa jadi 300. Ya, dan semuanya happy. Bukan menjual barangnya, tapi menjual nilai atau manfaat dari sesuatu ini. Ya. Nah, contoh ada dua pilihan. Kalau Anda dihadapkan pilihan ini misalnya, ada produk baru nih harganya 100. Belum ada testimoni. Lalu ada produk sejenis, ada testimoni 100 orang yang telah menggunakan. Mereka yang mengalami sendiri, mereka cerita sendiri dari 100 itu. Kalau saya kalau belanja di Tokopedia dan sebagainya itu, kalau harganya beda-beda gitu, tapi nomor satu lihat reviewnya. Ya, ini sudah direview, dikomentari atau sudah dibeli oleh 10 orang, ini dibeli 1.000 orang. Saya pilih yang dibeli 1.000 orang. Ya, kalau mereka kecewa pasti nggak sampai 1.000 yang beli, kira-kira gitu. Ya, lebih baik saya membeli 125 tapi dapat barang yang bermanfaat daripada 100 dan hilang. Ya, terus terang saya juga mengalami beberapa kali beli di internet, barangnya saya buang karena benar-benar tidak seperti ekspektasi. Ya, barangnya benar-benar jauh dari yang kita tahu lewat informasinya itu. Ya, istilahnya dibohongi lah ya, istilahnya kita dibohongi. Bahkan istri saya pernah membeli beberapa kali lah, ada sepatu dan sebagainya, barangnya nggak dikirim. Ya, makanya kita lebih baik membeli barang yang pasti daripada layanannya seperti itu. Nah, kalau Anda dihadapkan pilihan ini, saya yakin Anda memilih yang harga 125 tapi testimoninya 100. Daripada harga 100 tapi belum ada testimoni. Nah, ini mungkin menjadi solusi, jadi kita nggak perlu menjadi stres, emosi, sulit. Ya udah,
Karena yang terakhir ini mungkin menarik. Kita coba bandingkan ya, murah versus untung. Nah, pembeli ya, bukan pelanggan ya, bukan Anda yang distributor resmi itu pelanggan ya, karena belinya pasti selalu lewat lapak yang sama istilahnya, lewat aplikasi itu. Nah, pembeli bisa mendapat harga murah itu satu-satunya yang diharapkan oleh pembeli. Dia cari semurah-murahnya, itu tidak ada yang salah. Mindset seorang pembeli. Nanti kekecewaannya adalah ketika tidak ada yang mendampingi dan hasilnya nggak bagus, dia pasti berhenti. Ya, karena saya sering ketemu karena dia nggak percaya produk ini mana bisa satu saset 3 tangki. Dia pakai satu saset 1 tangki, tapi di cabai, di tomat, di melon misalnya, atau semangka. Waduh, sudah tahu kan ujungnya? Ternyata ketika ujung tunas-tunasnya itu mengering, dia takut ya stres ya. Padahal itu wajar, karena terlalu overdosis ya. Harusnya 3 tangki menjadi 1 tangki, karena nggak percaya. Tapi kalau ada yang membimbing pasti nggak mungkin melakukan itu. Ya, tapi ketika tanaman keras ya mau 1 tangki, 2 saset juga nggak ada masalah kan. Nah, ada yang membimbing pasti lebih nyaman, lebih tenang, lebih happy. Bukan cuma itu, tapi hasilnya lebih optimal. Yang kedua, pembeli hanyalah objek. Selamanya dia butuh harus membeli. Coba kalau kita mau jadi distributornya, pasti mendapatkan layanan VIP. Karena yang mengenalkan pasti orang yang kita kenal. Mungkin saudara, mungkin teman, mungkin tetangga. Ya, relasi yang sudah punya hubungan baik. Yang kedua, ada garansi asli. Kalau Yomari yang ngirim pasti asli. Kalau terjadi apapun, entah ini itu bocor dan sebagainya, kita ganti. Ada garansi. Dan bisa gratis. Ya, setiap Anda dapat pairing bonus itu ada disisihkan sekian persen dan itu akan diakumulasi. Makanya Anda bisa mendapatkan gratis. Kalau nggak percaya, untuk yang sudah pairingnya sering, ya kayak Ibu Besta misalnya, itu pasti dapat selalu produk gratis. Ya, tinggal di redeem. Selesai ya. Kalau konsumen mana bisa dapat gratis? Mana lebih murah? Ya, murah atau gratis ya? Lebih enak murah atau gratis ya? Lebih enak gratis. Yang ketiga, kita bisa dapat income kalau mereferensikan. Ingat, bukan jualan ya. Kalau jualan untungnya sekali, kalau mereferensikan untungnya bisa berkelanjutan. Ya, bisa masif, bisa terus-menerus. Nah, juga ada royalti, sharing profit, dan ada reward. Ya, tidak sekedar menjadi objek, tapi menjadi bagian dari distribusi. Itu yang membedakan. Nah, kalau kita buka faktanya ini, orang akan dikasih pilihan yang lebih jelas. Anda hanya mau murah dan menjadi objek, ya, atau Anda mau harga standar apa adanya, normal, ya, harga pokok, tapi dapat layanan VIP, ada garansi asli, bisa gratis nantinya, bisa dapat income, bisa dapat royalti, sharing profit, reward, dan teman-teman yang baik. Kenapa? Ini bisa menjadi lahan untuk berbuat baik. Ya, kita pasti melayani dengan hati untuk hasil optimal dari dua sisi. Yang pertama yang kita bangun adalah tanamannya, ya, bahkan alam juga diperbaiki. Yang kedua kita bangun orangnya. Hari ini kita sedang membangun mindset bahwa kita nggak perlu stres menghadapi orang yang harusnya dia kalah. Kenapa kita yang stres ya? Orang yang mau melakukan kerugiannya sendiri, ya pastinya dia yang kalah. Tapi kenapa kok kita stres? Karena di pertandingan tinju itu pun pemenang kita kalau menang, kita tetap sempat mendapatkan pukulan. Ya lebih baik nggak usah dilayani orang ngajak tinju ya. Lebih baik kita happy-happy, minum kopi, sharing informasi, dan tambah rezeki. Ya, demikian sharing kali ini tentang harga dan kita bisa menjadi pemenang.
Salam sukses dan tetap sehat selalu. Terima kasih.